Halo semuanya, best aku, apa kabarnya nih buat kalian para pemain mix parlay bola jalan dan single bet yang ada di mana aja? Selamat datang kembali di channel YouTube Preman Bola yang dijamin 99% prediksinya mantap ya best. Dan jangan lupa juga buat kalian untuk terus support channel YouTube aku dengan cara subscribe, like, comment, and share ya best. Dan bagi kalian yang ingin join ke grup WA aku, buruan join best biar kita dapat cuan bareng-bareng best. Nomor WA aku tertera di deskripsi dan di kolom komentar serta ada di dalam video ini ya bes. Oke bes, seperti biasa di sini aku selalu siapin 4 pertandingan buat kalian. Tapi sebelum itu kita bakal review dulu bil kita tadi malam, dimana aku selalu bawa 2 bil. Itu ada bil handicap dan bil over under. Tapi kali ini aku hanya nge-review bil kita yang di handicap saja ya bes. Di pertandingan pertama ada RB Leipzig versus Manchester City. Di sini aku ambil RB Leipzig dengan tahan 3/4 bola. Tapi sayangnya di sini kita kalah bes ya, karena skor akhirnya itu 1-3 kemenangan untuk Manchester City. Padahal RB Leipzig ini udah lumayan lama juga untuk menahan imbang 1-1 dan akhirnya Manchester City di menit-menit terakhir itu comeback dan akhirnya skornya 1-3 bes ya, sangat-sangat sayangkan. Padahal di sini aku udah feeling banget ya kan, skornya itu bakal berakhir imbang, tapi ternyata meleset bes. Kemudian di pertandingan kedua ada Porto versus Barcelona. Di sini aku ambil Porto dengan tahan setengah bola dan di sini pun kita juga kalah bes ya, karena skor akhirnya itu 0-1 kemenangan untuk Barcelona. Dan di sini pun begitu juga bes, aku yakinnya pertandingan bakal berakhir imbang dan ternyata meleset juga bes. Kemudian pertandingan ketiga ada Borussia Dortmund versus AC Milan. Di sini aku ambil Borussia Dortmund dengan ngepur 1/4 bola. Di sini kita kalah separuh bes ya, karena skor akhirnya itu 0-0 bes. Pertandingan juga berakhir imbang di sini bes. Terus kemudian pertandingan terakhir ada Atletico de Madrid versus Feyenoord. Di sini aku ambil Atletico de Madrid dengan ngepur 3/4 bola. Dan di sini kita hanya menang separuh karena skor akhirnya itu 3-2 bes ya, kemenangan untuk Atletico de Madrid. Jadi untuk di bil handicap kita ini hasilnya sangat-sangat berantakan bes ya. Kita ada kalah 2 match, kemudian ada kalah separuh dan menang separuh. Jadi untuk tadi malam bil konten kita sangat-sangat sayangkan, kita gagal JP bes ya, kita gagal profit dan aku minta maaf yang sebesar-besarnya buat kalian karena untuk tadi malam kita gagal profit ya bes. Tapi kalian gak perlu khawatir, selama masih bernafas kita gak akan pernah berhenti mencoba. Jadi kita bakal terus coba lagi bes ya, semua bakal JP pada waktunya bes. Oke bes ya, gak usah becacot, kita langsung ke pertandingan yang udah aku siapin buat kalian ya bes. Di pertandingan pertama ada AEK Athens versus Ajax. Bandit menyediakan pasaran handicapnya ada 1/4 bola dan setengah bola. Sedangkan untuk pasaran over-undernya ada 3 bola dan 2/3/4 bola. Sekarang mari kita lihat data statistiknya bes. Di 5 laga terakhir AEK Athens telah berhasil memenangkan 3 pertandingan, kemudian ada 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Sedangkan Ajax di 5 laga terakhir belum mampu memenangkan 1 pertandingan pun bes. Yang ada hanya 2 hasil imbang dan 3 kekalahan. Untuk head-to-head kedua tim di laga terakhir pada tahun 2018 bulan 11, di sini pertandingan berhasil dimenangkan oleh Ajax dengan skor akhir 0-2 ya bes. Sekarang mari kita lihat pertandingan secara kandang dan juga tandangnya bes. Di 5 laga terakhir saat bermain di kandang, AEK Athens hanya mampu memenangkan 1 pertandingan saja, kemudian ada 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Sedangkan Ajax pun juga sama bes, di 5 laga terakhir saat bermain di tandang hanya mampu memenangkan 1 pertandingan saja, kemudian ada 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Sekarang mari kita lihat hasil klasemen sementaranya bes. Di sini AEK Athens berada di peringkat pertama dengan memperoleh 3 poin, sedangkan Ajax berada di peringkat ketiga dengan memperoleh 1 poin. Oke, sekarang mari kita kembali ke pasaran yang diberikan oleh Bandit ya bes. Jadi di sini aku saranin sama kalian bes untuk ambil AEK Athens dengan ngepur 1/4 bola. Sedangkan untuk over-undernya di sini aku saranin sama kalian untuk ambil over 3 bola karena prediksiku skor bakal berakhir 3-2 kemenangan untuk AEK Athens ya bes. Oke bes, kita lanjut ke pertandingan kedua. Di sini ada Olympique de Marseille versus Brighton and Hove Albion. Bandit menyediakan pasaran handicapnya ada 1/4 bola dan lek-lekan, sedangkan untuk pasaran over-undernya ada 3 bola dan 3/4 bola. Sekarang mari kita lihat data statistiknya bes. Di 5 laga terakhir, Marseille belum mampu menangkan 1 pertandingan pun bes. Yang ada hanya 3 hasil imbang dan 2 kekalahan.
Sedangkan Brighton di 5 laga terakhir hanya mampu menangkan 2 pertandingan saja, kemudian ada 3 kekalahan. Dan untuk head to head kedua tim di sini belum ada base ya, jadi ini pertama kalinya kedua tim untuk bertemu base. Oke, sekarang mari kita lihat pertandingan secara kandang dan juga tandangnya base. Di 5 laga terakhir saat bermain di kandang, Marseille hanya mampu menangkan 2 pertandingan saja, kemudian ada 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Sedangkan Brighton di 5 laga terakhir telah berhasil memenangkan 3 pertandingan saat bermain di tandang, kemudian hanya ada 2 kekalahan saja ya bes. Sekarang mari kita lihat hasil klasemen sementaranya bes. Di sini Marseille berada di peringkat kedua dengan memperoleh 1 poin, sedangkan Brighton berada di peringkat keempat tapi belum memperoleh poin apapun ya bes. Oke, sekarang mari kita kembali ke pasaran yang diberikan oleh Bandit ya bes. Jadi di sini aku saranin sama kalian bes untuk ambil Brighton and Hove Albion dengan ngepur per 4 bola. Sedangkan untuk over undernya di sini aku saranin sama kalian untuk ambil over 3 bola. Karena prediksiku skor bakal berakhir 1-3 kemenangan untuk Brighton and Hove Albion. Oke, kita lanjut ke pertandingan ketiga. Di sini ada Real Betis versus Sparta Praha. Bandit menyediakan pasaran handicapnya ada 3 per 4 bola dan setengah bola. Sedangkan untuk pasaran over undernya ada 2 3 per 4 bola dan 3 bola. Sekarang mari kita lihat data statistiknya bes. Di 5 laga terakhir, Betis hanya mampu menangkan 1 pertandingan saja, kemudian ada 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Sedangkan Sparta Praha di 5 laga terakhir telah berhasil memenangkan 4 pertandingan, kemudian hanya ada 1 hasil imbang, yang artinya di 5 laga terakhir Sparta Praha ini tidak terkalahkan ya bes. Dan untuk head to head kedua tim di sini belum ada bes, jadi ini pertama kali juga kedua tim untuk bertemu bes ya. Ini adalah pertemuan perdana bagi kedua tim. Sekarang mari kita lihat pertandingan secara kandang dan juga tandangnya bes. Di 5 laga terakhir saat bermain di kandang, Betis hanya mampu menangkan 2 pertandingan saja, kemudian ada 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Sedangkan Sparta Praha di 5 laga terakhir saat bermain di tandang pun juga sama, hanya mampu menangkan 2 pertandingan saja, kemudian ada 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Sekarang mari kita lihat hasil klasemen sementaranya bes. Di sini Sparta Praha berada di peringkat pertama dengan memperoleh 3 poin, sedangkan Betis berada di peringkat keempat dan belum memperoleh poin apapun ya bes. Oke, sekarang mari kita kembali ke pasaran yang diberikan oleh Bandit ya bes. Jadi di sini aku saranin sama kalian guys untuk ambil Real Betis dengan ngepur 3 per 4 bola. Sedangkan untuk over undernya di sini aku saranin sama kalian untuk ambil over 2 3 per 4 bola. Karena prediksiku skor bakal berakhir 3-1 kemenangan untuk Real Betis. Oke, kita lanjut ke pertandingan terakhir. Di sini ada SC Freiburg versus West Ham United. Bandit menyediakan pasaran handicapnya ada lek-lekan dan seperempat bola, sedangkan untuk pasaran over undernya ada 2 3 per 4 bola dan 2,5 bola. Sekarang mari kita lihat data statistiknya bes. Di 5 laga terakhir Freiburg telah berhasil memenangkan 3 pertandingan, kemudian ada 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Sedangkan West Ham di 5 laga terakhir pun juga sama, telah berhasil memenangkan 3 pertandingan, kemudian ada 2 kekalahan. Dan untuk head to head kedua tim di sini belum ada, jadi ini pertemuan perdana bagi kedua tim ya bes. Oke, sekarang mari kita lihat pertandingan secara kandang dan juga tandangnya bes. Di 5 laga terakhir saat bermain di kandang, Freiburg telah berhasil memenangkan 3 pertandingan, kemudian ada 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Sedangkan West Ham pun juga sama bes, di 5 laga terakhir saat bermain di tandang telah berhasil memenangkan 3 pertandingan, kemudian ada 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Sekarang mari kita lihat hasil klasemen sementaranya bes. Di sini West Ham berada di peringkat pertama dengan memperoleh 3 poin, sedangkan Freiburg berada di peringkat kedua dan poinnya pun juga sama bes, sama-sama memperoleh 3 poin. Oke, sekarang mari kita kembali ke pasaran yang diberikan oleh Bandit bes. Jadi di sini aku saranin sama kalian bes untuk ambil West Ham United dengan lek-lekan bes ya. Sedangkan untuk over undernya di sini aku saranin sama kalian untuk ambil over 2 3 per 4 bola bes. Karena prediksiku skor bakal berakhir 2-3 kemenangan untuk West Ham United. Oke bes ya, itu aja dulu prediksi dari aku. Kalau kalian tertarik, kalian boleh ikuti prediksi dari aku. Dan kalau kalian kurang yakin, kalian boleh pakai prediksi kalian sendiri ya bes. Tetap utamakan prediksi kalian sendiri bes. Intinya aku mau kita semua di sini menang kecuali Bandit ya bes. Kita bongkar berangkas Bandit, kita gas berangkas Bandit habis-habisan. Dan aku minta juga sama kalian untuk terus support channel YouTube aku agar channel YouTubeku semakin berkembang.
dengan cara subscribe, like, comment, and share ya bes. Nyalakan juga lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video prediksi terbaru dari aku. Oke bes, untuk itu aku pamit undur diri dulu. Semoga kita bertemu lagi. Sehat-sehat untuk kalian, sukses untuk kita semua. Salam Preman Bola, see you next time. Bye-bye. Well.